Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat wa salam yang lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Kami sambut dengan kita sama Ibu Ali lagi. Dan Muhammad Ibu nama kita SD selaku instruktur pemahaman peserta didik. Dan Muhammad Bapak Ibu calon guru serta rekan-rekan kelompok yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya adalah seorang moderator dengan anggota saya yang bernama Ambilang Agustiani, Dewi Saputri, Hidayati Suparman, dan Maharani Punya Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu perkembangan kognitif yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Devi. First konsep terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan sosial emosional, dan yang ketiga adalah perkembangan moral. Perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan atau perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Nah, pada perkembangan kognitif manusia ini, manusia berlangsung sejak ia berlahir. Nah, ini merupakan contoh dari perkembangan kognitif yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Jean Piaget ini mengemukakan ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Oke, tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama ada periode sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori, koordinasi alat indera, bagi memberikan reaksi motorik dalam bentuk refleks. Nah, contohnya dia itu bisa kayak menangis, tertawa, dan sebagainya. Kemudian ada periode pro-operasional di usia 2 sampai 7 tahun. Pada masa periode ini, masa permulaan dari anak untuk membangun kemampuannya dalam pikirannya. Oleh karena itu, cara berpikir anak pada masa ini belum stabil. Pada masa ini dibagi menjadi 3 subfase. Yang pertama ada subfase simbolis, subfase egocentris, dan subfase intuitif. Nah, pada subfase simbolis itu masih dengan kata-kata. Lalu untuk egocentris itu dia memandang apa yang dia pandang. Seperti kayak ini belum betul loh nak, tapi menurut dia itu sudah betul. Nah, kemudian untuk intuitif itu pada feeling anak tersebut. Kemudian ada periode operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkret. Dapat memahami bahwa contohnya pada anak usia 7 ini bisa seperti mereka diberikan mainan secara konkret dan dia itu belajar dari permainan itu. Kemudian lalu nomor 4, periode operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, anak menggunakan logika. Nah, anak ini selalu menggunakan logikanya. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah proses di mana anak atau peserta didik itu belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dengan cara mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Teori utama yang difokuskan dalam perkembangan sosial emosional adalah teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Nah, yang pertama adalah teori ekologi Bronfenbrenner. Seperti namanya, teori ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner, yaitu berfokus pada konteks sosial di mana peserta didik hidup dan orang tua yang mempengaruhi perkembangan dari mereka. Dalam teori ini ada 5 sistem, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, yang pertama ada mikrosistem. Apa sih mikrosistem itu? Mikrosistem itu merupakan lingkungan di mana individu tinggal, yaitu meliputi lingkungan keluarga individu, dari teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua ada mesosistem. Nah, mesosistem ini adalah lingkungan yang ada di sekitar individu tersebut, di mana pengaturan individu menghabiskan waktu yang cukup lama seperti bersama keluarga individu atau peserta didik, rekan sebayanya atau teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini peserta didik bukanlah penerima pengalaman secara pasif, tetapi dia seseorang yang tinggal berinteraksi dengan orang lain dan membantu untuk membangun dari mikrosistem tersebut. Contohnya hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman di sekolah. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem itu berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak atau peserta didik. Namun anak atau peserta didik tersebut tidak terlibat dalam satu peran langsung. Contohnya misalnya adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga. Jadi anak tersebut harus
membantu keluarga dengan cara bekerja. Yang keempat ada makrosistem. Nah, makrosistem di sini dia melibatkan budaya yang lebih luas. Contohnya seperti anak Indonesia itu tidak sama dengan anak yang ada di Amerika gitu. Dari kebiasaannya juga sudah terlihat kalau orang Indonesia tidak sama dengan orang yang ada di Amerika atau di Inggris gitu. Yang terakhir ada kronosistem. Nah, kronosistem ini merupakan kondisi sosio-historis perkembangan dari peserta didik seperti kehidupan anak-anak sekarang berbeda dengan kehidupan orang pada zaman dulu. Nah, selanjutnya ada teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori perkembangan rentang hidup Erikson di sini memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang hidupnya. Nah, tahap yang pertama itu dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, konflik yang terjadi itu tentang kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terus yang kedua, tahap yang kedua itu usia 1,5 sampai 3 tahun. Untuk konflik yang terjadi itu tentang ekonomi versus rasa malu. Tahap ketiganya usia 3 sampai 5 tahun. Untuk konfliknya inisiatif versus rasa bersalah. Untuk tahap yang keempat ada usia 5 sampai 12 tahun. Untuk konfliknya industri versus inferioritas. Selanjutnya tahap kelima usia 12 sampai 18 tahun. Konflik yang terjadi adalah identitas versus kebingungan peran. Selanjutnya ada tahap keenam usia 18 sampai 40 tahun. Kasus yang terjadi tentang keintiman versus isolasi. Selanjutnya ada tahap ketujuh yaitu usia 40 sampai 65 tahun. Konflik yang terjadi generativitas versus stagnansi. Untuk tahap yang terakhir atau tahap yang ke-8 pada usia 65 tahun. Untuk konflik yang terjadi adalah integritas ego versus keputusasaan. Oke, sudah lanjutkan tadi yaitu tentang teori perkembangan moral menurut Colbert. Menurut Colbert mengemukakan bahwa aspek moral ialah sesuatu yang tidak bawaan dari lahir, akan tetapi sesuatu yang berkembang serta dapat dipertimbangkan atau dipelajari. Perkembangan moral dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama tingkat 1 pra-konvensional, tingkat 2 konvensional, tingkat 3 pasca-konvensional. Tingkat 1 pra-konvensional, yaitu pada tingkat ini aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama orientasi hukuman dan ketaatan. Pada tahap ini, anak akan menilai atas dasar akibat fisiknya. Anak akan menganggap perbuatannya baik apabila ia mendapat pujian atau tidak mendapat hukuman. Kemudian tahap yang kedua yaitu individualisme dan tujuan. Pada tahap ini, seseorang mengadukan hal-hal yang baik dengan minat dan kebutuhannya, mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Kemudian tingkat kedua konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat ini juga dari 2 tahap. Yang pertama yaitu norma-norma interpersonal. Pada tahap ini, anak sudah mempunyai moral yang baik, mengikuti aturan, mendapatkan persetujuan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tahap kedua yaitu moralitas sistem sosial. Seseorang mulai menyadari bahwa di luar kelompok lokal seperti keluarga, rumah budaya, sekolah, organisasi, himpunan, dan sebagainya, masih ada kelompok yang lebih luas, seperti suku, bangsa, agama, dan negara, yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang lebih besar itu, dan dengan demikian memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang sesuai dengan seluruh anggota kelompok. Kemudian tingkat 3 pasca konvensional, pada tingkat ini anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman yang tadinya. Contoh kasus perkembangan yang pertama ada kasus satu, ada yang juga kasus satu, anak melihat 2 orang teman sekelasnya sedang berlari. Dia langsung mulai perkelahian antara kedua teman tersebut. Tetapi ketika anak menemukannya sejenak karena menyadari bahwa sekali yang melihat perkelahian ini tidak melakukan tindakan apapun. Anak ingin sekali terlihat sebagai anak yang baik dengan melerai kedua temannya tersebut. Menurutnya itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai atau norma di lingkungannya. Anak berguna, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya jika saya tidak? Nah, pertanyaannya di situ, apakah tahapan perkembangan moral yang paling sesuai dengan perilaku yang diberikannya? Nah, mengapa demikian? Untuk jawaban respons saat ini, menurut kelompok kami, kasus ini masuk ke dalam tahapan tingkat 2 atau konvensional yang masuk ke dalam tahapan moral sistem sosial. Nah, penjelasan di sini, jadi tingkat 2 konvensional ini, seorang anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Sedangkan yang tahapan yang kedua, yaitu moralitas sistem sosial, anak mulai menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok atau masyarakat, sehingga tindakannya harus mengikuti sebagian besar kelompok yang ada di situ. Seperti contoh pada tadi dia mengikuti kebanyakan teman di situ tidak melakukan perkelahian tersebut. Maka dari itu, anak tidak melakukan
dua termin. Satu termin yang pertama yaitu juga gambarnya. Kepada rekan-rekan yang bertanya saya silakan untuk mengatakan. Bertanya, bagaimana jika perkembangan kognitif anak sudah berjalan dengan baik? Sekian, saya kembalikan kepada Nanti dari pengakiman, izin bertanya, pada tahap operasional formal 11-15 tahun dikatakan bahwa anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan proses yang logis. Menurut kelompok Anda, bagaimana langkah pendidik di dalam kelas dalam mengembangkan aman informasi? Ini kami akan jawab pertanyaan dari saudara Dina. Pada gadis sekarang. Tadi kan pertanyaan dari kami itu pada tahapan operasional formal 11-15 tahun dikatakan bahwa anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis yang logis. Menurut kelompok kalian, bagaimana langkah pendidik di dalam kelas mengembangkan tahapan ini? Nah, kita ketahui dulu ya, apa itu perkembangan operasional formal. Nah, pada kesempatan ini kan merupakan tahap terakhir dari perkembangan anak. Biasanya, menurut Piaget, itu tahap operasional formal dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Bisa dikatakan di kelas 6, usia 12 tahun itu kan. Nah, saat itu memasuki anak yang memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Contohnya, misalnya guru itu memberikan sebuah proyek. Nah, anak itu bisa contohnya kayak gini. Dia di pelajaran IPA. Dia ini dapat berhipotesis bahwa peningkatan paparan sinar matahari ini akan meningkatkan laju pertumbuhan tanaman, merancang eksperimen untuk menguji hal ini dan kemudian memahami dan menjelaskan hasilnya. Nah, bagaimana sih dari sinar matahari ini tuh bisa nggak sih berkembang dalam pertumbuhan ini? Itu kan berpikir secara logis. Bagaimana saudara Anda apakah sudah jelas? Jika perkembangan kognitif anak tidak berjalan dengan baik. Jadi jika perkembangan anak kognitif tidak berjalan dengan baik, sebenarnya saya tadi Pak kembali untuk perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif itu adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam otak di manusia untuk memahami, mengolah informasi dan mencari masalah. Jadi kita bisa menggunakan atau seperti disampaikan Ibu anak kognitif. Jadi kita bisa memberikan stimulus dari kami yaitu yang pertama kita bisa memberikan sebuah permainan yaitu permainan puzzle. Dimana cara ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya. Dari mulai permainan puzzle, anak bisa belajar misalnya sebuah permasalahan. Jadi saat itu kelas 3 dapat membawa anak untuk belajar berkonsentrasi, bersabar dan menunjukkan perasaan senang atas sebuah pencapaian. Lalu ada lagi cara selanjutnya adalah dengan metode belajar yang paling menyenangkan, yaitu bagi seorang anak adalah melalui permainan. Anak bisa belajar dari sebuah permainan. Mereka bisa melakukan terlebih dahulu permainan tersebut dapat bersama teman-teman semuanya. Jadi anak-anak kan perkembangan kita itu kurang bisa bergerak, kita bisa ajak dengan bermain bersama teman-teman yang sebagainya. Lalu dengan cara terakhir dalam perkembangan kognitif anak itu adalah dengan mengajukan pertanyaan sebagai langkah awal atau mengajukan pertanyaan sederhana. Misalkan kita anak untuk mengirimkan suara kucing atau tanyakan apa saja aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari itu. Ini jawaban saya. Jika ada yang menambahkan, saya silakan langsung dari Pak. Perkembangan kognitif itu tuh penting ya bagi hidup seseorang karena itu menyangkut perkembangan dalam alur hidup. Kalau misalkan seseorang mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, itu akan mengancam di masa depan di mana seseorang akan kesulitan menerima informasi. Kalau sudah masalah seberat ini, mungkin bisa ya dibawa ke perobatan khusus seperti itu. Sekian terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan saudara Dina. Bagaimana jika perkembangan kognitif anak tidak berjalan dengan baik? Maka yang terjadi adalah tumbuh kembang anak akan terhambat, seperti adanya penurunan fungsi terkuat, kesulitan memproses informasi, dan tidak sulit untuk berkomunikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan yang kami tidak sengaja maupun disengaja. Ini bisa saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.